Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Salah satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Ummu Salamah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati ini pada agama. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi. Jadi Nabi meminta bahwasanya hati ini, jiwa ini selalu diteguhkan berada dalam Islam. Mengapa? Karena pentingnya kita menjaga yang namanya hidayah. Kita menjaga bahwa diri kita selalu berada dalam Islam. Jadi bukan tidak mungkin orang yang dulunya Islam bisa menjadi tidak Islam, dan sebaliknya orang yang dulunya bukan Islam, bukan Muslim bisa menjadi Muslim. Kenapa? Karena hati ini sesungguhnya berada dalam pengawasan Allah, dalam kekuasaan Allah, bukan di bawah qulub. Nah, kita lihat ada orang yang dulunya Islam sekarang bukan Islam. Itu biasa kita sebut namanya orang murtad, keluar dari Islam. Juga sebaliknya ada orang yang dulunya bukan Islam sekarang menjadi Islam. Itu yang kita sebut namanya walaf. Berarti sejatinya kita ini tidak aman, karena hidayah itu bisa saja dimunculkan, bisa dihilangkan, bisa ditambah, bisa dikurangi yang namanya hidayah ini. Karena kita, apa yang kita mau andalkan, Pak? Teman-teman, kita mau andalkan yang namanya ibadah. Berapa banyak ibadah kita? Kita mau andalkan akhlak. Berapa mulia akhlak kita, seberapa mulia akhlak kita. Nah, jadi tidak ada yang bisa kita andalkan selain memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkannya hati ini dalam Islam, agar kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah menitipkan hidayah tersebut sampai di akhir hayat kita. Jadi yang namanya hidayah ini sangat penting. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana pentingnya yang namanya hidayah itu sangat berharga. Salah satunya bisa kita lihat dari sulitnya orang mendapatkan hidayah. Banyak orang, Pak, sulit mendapatkan hidayah. Sudah diceramai, sudah dinasehati, tidak mau ikut. Olehnya itu, melihat sulitnya orang mendapatkan hidayah, disitulah kita berpikir bahwa hidayah itu betul-betul mahal. Hidayah itu tidak ada nilainya, Pak. Tidak bisa dibayar dengan yang namanya materi, jabatan, harta. Tidak bisa, Pak. Hidayah ini adalah harta berlian yang paling mahal yang ada dalam hidup kita. Olehnya itu harus kita jaga. Nah, hidayah itu bisa datang dengan berbagai macam cara, Pak. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan cara tausiah, ataupun juga bisa dengan cara memberikan teladan kepada orang di sekeliling kita. Saya mengajak teman-teman sekalian bahwa mari kita menjadi pelopor ya dalam menyebarkan Islam ini, Pak. Artinya kita bukan hanya dalam sisi dakwah, tapi juga memberikan teladan dalam sisi akhlak. Karena kenapa? Ada orang yang tersentuh, Pak. Teman-teman, ada orang yang tersentuh itu bukan melalui metode ceramah, tapi dia tersentuh bisa dapat hidayah, tersentuh bisa masuk Islam, tapi melalui yang namanya akhlak, melihat akhlak orang di sekitarnya. Ini pernah saya lihat tayangan ya. Ada kisah di Turki. Di Turki itu ada orang yang jalan-jalan ke negara Turki.
Dia jalan-jalan menikmati panorama Turki sampai dia di satu kota yang sunyi, yang sepi. Nah, dia melihat tidak ada penginapan di situ. Rumah penduduk juga masih jarang. Dia seolah-olah tidak mau pulang, sudah malam dan sebagainya. Akhirnya dia ketemu dengan salah seorang penduduk asli di situ. Diajaklah orang ini tadi, sepasang suami istri, untuk tinggal di rumahnya. Terus sementara biar aman, tunggu sampai besok, tinggallah di sini. Nah, si tuan rumah ini sangat baik, menjamu, memuliakan tamunya, dikasih makan, bahkan meskipun rumahnya kecil, tapi penuh dengan kehangatan. Akhirnya disuruh tidur di rumahnya, tidur. Ternyata rumahnya itu cuma satu kamar. Setelah si tamu ini mengecek di mana tuan rumahnya ini, ternyata dia tidur di luar pakai tenda. Masya Allah, pakai tenda. Jadi dia lebih mengutamakan tamunya dibandingkan dia dirinya sendiri. Jadi ini bukan malah menjamu tamu, tapi memuliakan tamu. Ternyata cek percek, mereka itu tuan rumah itu adalah seorang muslim. Nah, akhirnya orang yang pendatang tadi ini bukan muslim, tapi dia melihat akhlak mulia daripada seorang pemilik rumah ini, akhirnya dia dapat hidayah dan masuk dalam Islam. Masya Allah, itulah indahnya Islam. Bukan hanya menjamu tamu, tapi memuliakan tamu, memuliakan orang. Tidak kita peduli orangnya itu dari mana, yang penting muncul rasa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk memberikan akhlak mulia. Nah, ada juga lagi kisah yang lain, misalnya di Amerika. Seperti di Amerika itu ada seorang muslim menjaga toko. Dia memiliki toko. Tokonya itu dirampok oleh seorang. Ternyata setelah dia mau dapat rampoknya, dia mau pukul pakai pukulan baseball itu, balok baseball itu. Tapi dia sebelum dia pukul, dia interogasi dulu. Kenapa kau mencuri yang lain sebagainya? Setelah dia mendengar kisahnya, ternyata perampok itu mencuri karena sudah beberapa hari makan sedikit, dia belum dapat pekerjaan. Akhirnya yang punya toko ini tidak jadi memukulnya, tidak jadi melaporkannya ke kantor polisi. Apa yang dilakukan? Ternyata si pemilik toko ini membekali si perampok tadi. Dia bekali, dia kasih jajan, dia kasih makanan, dia kasih modal. Masya Allah. Akhirnya si perampok itu pergi dan dilupakanlah hal tersebut oleh pemilik toko. Dia tidak laporkan ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian ada surat datang. Ternyata surat itu dari si perampok yang kemarin mengirimkan pesan bahwasanya ini uang yang dulu pernah Anda berikan kepada saya, tolong terima. Dia kembalikan uangnya dan alhamdulillah dia sudah dapat pekerjaan dan ternyata dia juga mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Artinya begitulah melihat akhlak yang daripada pemilik toko tadi. Jadi sebagai seorang yang dia pemilik toko tadi, bahwasannya kita tidak langsung main hakim sendiri dengan mengeroyok orang, bahkan kita cari tahu apa sebetulnya masalahnya dan kita selesaikan dengan cara damai, dengan cara kehangatan dan juga dengan cara yang mulia. Masya Allah. Nah, kemudian terakhir ada juga contoh di Rusia, seorang tentara itu bersama dengan pilot dan kopilot itu hampir pesawatnya sudah krisis, seperti mau jatuh begitu. Tapi si co-pilot ini dia seorang muslim, terus beristighfar kepada Allah. Alhasil pesawat tadinya krisis bisa normal kembali dengan terbangnya dan akhirnya mereka selamat. Masya Allah. Ternyata si pesawat tadi, si pilot tadi bertanya kepada co-pilotnya, apa yang kau lakukan, mengapa yang tadinya kita menjadi panik, pesawat kita krisis bisa menjadi normal kembali. Ternyata amalan yang dilakukan adalah banyak-banyak istighfar. Akhirnya si pilot tadi itu mengikuti co-pilotnya masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Hadirin teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi begitulah kita sebagai seorang muslim, kita tonjolkan yang namanya bukan hanya kita hanya banyak bicara, banyak cerita, tapi kita lebih mengutamakan juga namanya akhlak, teladan, memberikan contoh kepada masyarakat sekitar kita bahwasanya
Banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu kasar, Islam itu buruk. Nauzubillah. Jangan kita ikut-ikutan, tapi kita balas mereka semua dengan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menebar kebaikan, memiliki akhlak yang mulia, bukan hanya mementingkan satu kelompok, tapi juga menyebar kebaikan siapapun itu, apakah dia manusia dari golongan manapun dia, apakah dia bahkan bukan hanya kepada semua manusia, kepada yang namanya lingkungan, flora dan fauna sendiri pun itu juga mendapatkan rahmat daripada indahnya Islam. Masya Allah, semoga hidayah terus dijaga, hidayah kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.